Berarti kalau cucu dari Ibu Muriati ya? Iya, Muriati cucu Ibu Sudipyo Muriati. itu cucu dari pihak mama atau pihak papa? Dari papa. Oh. Papaku anak paling tuanya Eyang, Pak Joko Ramiaji. Itu paling tua, terus aku anak keempat papa. Paling kecil. Ikut andil dalam perusahaannya Eyang Betul. ya? Yang dimana ya pasti pada tahu ya Gedung Mustika Ratu berdiri tegak di jalan Gatot Subroto ya. Kan kamu cucunya Mustika Ratu, terus cucunya Ibu Muriati Sudipyo, dan kamu kan emang udah turun-menurun, itu tuh udah privilege gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang ngomong, lo kan jadi sekarang juga dukungan dari keluarga lu juga besar gitu. Apa pendapat kamu? Hai, welcome back to Staycation Talks by Ida Mate, bareng gue Mana Cika. Dan masih bersama Dr. Kusuma Putri, karena Dr. Putri ternyata adalah cucu dari pendiri Mustika Ratu, ya kan? Nah tadi kan dokter udah sempat bilang ya, yang memotivasi aku itu untuk masuk dokter itu adalah Eyang gitu kan. Dan apakah hanya Eyang atau memang ada faktor pendukung lainnya gitu? Utamanya sih dari keluarga aku memang, dari papaku juga, karena papaku dulu sempet sakit paru-paru, terus komplikasi kena jantung juga, ke ginjal. Tapi sekarang papaku lebih sehat dari sebelum dia sakit. Jadi aku melewati perjalanan mukjizat di mana papaku itu dulu ngerokok berat, bener-bener mungkin dari SMP, papaku kayak umur 12-13 sudah ngerokok. Terus saat itu papaku kebetulan sakit batuk, terus dia ngelanjutin ngerokok. Nah ini ya teman-teman, jadi harus diinget kalau lagi sakit batuk atau apa, jangan maksa ngerokok karena kita nggak pernah tahu ya infeksi apa yang bisa mengintai kita saat itu. Karena katanya yang parah, yang ngebikin parah itu sebenarnya dari ngerokok itu ketika kita lagi ada trigger stres atau apa, terus kita ngerokok. Sebenarnya yang bikin parah tuh itu, bukan dari rokoknya aja ternyata ya. Benar gitu, karena kalau kita stres juga biasanya demand buat rokok lebih tinggi juga kan, gitu. Komplikasi lah papaku akhirnya, terus tapi sembuh dan lebih sehat dari sebelum dia sakit. Jadi itu benar motivasi aku ngeliat gimana dokter-dokternya papaku tuh berjuang buat nyembuhin papaku, dari dokter jantung, dokter paru, dokter penyakit dalam, semua itu bantu papaku gitu. Bahkan papaku tuh sempet sampai masuk ICU, terus kan pakai ventilator, ditidurin, kakinya nggak jalan, tangannya nggak jalan. Jadi papaku harus belajar jalan dari nol lagi ya, dari nol lagi sampai sembuh total. Sekarang kayak 3 kali seminggu treadmill lari, ngangkat beban, sehat banget aku sekarang. Jadi memang itu motivasi utama aku sih jadi dokter gitu, bisa memberikan menyelamatkan orang, terus membahagiakan keluarganya gitu, ngebantu orang lain. Betul, gitu ya. itu sih. Dan jadi dokter yang juga nge-treat pasiennya juga pakai hati, yang benar-benar care sama keadaan pasiennya gitu ya. Nah kalau boleh tahu, Putri ini anak keberapa? Berapa bersaudara sih sebenarnya di rumah? Aku berempat, aku paling kecil. Aku cewek semua, kakak cewek semua. Kakakku nomor 1 sama 2 kembar. Terus aku cucu ke-6-nya Eyang. Berarti kalau cucu dari Ibu Muriati ya? Iya, Muriati Sudipyo Muriati. itu cucu dari pihak mama atau pihak papa? Dari papa. Papaku anak paling tuanya Eyang, Pak Joko Ramiaji. Itu paling tua, terus aku anak keempat papa, paling kecil. Dan empat-empatnya cewek semua, interestnya kira-kira sama semua atau gimana nih? Beda semua justru. Kakakku tuh kebanyakan memang di bidang bisnis sih, gitu. Dan empat-empatnya ada yang interestnya, kan maksudnya dari kecil, dari Eyang juga kan, ya gimana ya, pendiri Mustika Ratu emang suka sama kecantikan gitu ya, dari produksi jamu ya kan dari kecil. Ada nggak sih yang kayak yang diturunin dari Eyang ke cucu-cucunya, even ke anaknya walaupun cowok, ada nggak sih yang nggak pernah di-spill gitu sama Eyang? Apanya nih, kayak kebiasaan-kebiasaan? Iya, kebiasaan gitu. Atau kayak kamu tuh harus kayak gini ya biar kamu tuh cantik, biar kamu tuh jadi wanita yang kayak gini gitu.
Mungkin apa ya, kalau di keluarga aku sih nggak yang memaksakan harus seperti apa, tapi kita selalu dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik, selalu diajarkan tata krama Jawa gitu. Jadi kayak kalau personally di keluarga aku, kakakku semua sekolah di luar negeri gitu. Terus aku juga sekolahnya sempat sekolah internasional. Nah, tapi kita di rumah pakai bahasa Jawa tetap. Jadi kayak misalkan nih mau minta makan gitu, bapakku beli kue gitu misalkan, terus aku kayak pengen bagi, aku ngomongnya harus kayak, Pak, aku nyuwun minum makanan ini ya gitu. Terus misalkan bilang terima kasih gitu, ngomongnya juga semenuwun Pak gitu. Atau minta maaf juga ngomongnya kayak nyuwun ngapuro gitu. Jadi memang budaya Jawa tuh masih sangat kental gitu. Banget ya di rumah. Sampai ke mamah juga ikut ya? Mama juga ikut. Mama juga orang Jawa ya? Enggak sih, mamaku Padang. Oh iya, jadi benar-benar beda banget ya pasti culture-nya ya. Dan dari keempat-empatnya suka kecantikan gitu nggak? Atau hanya kamu doang malah? Semuanya sih suka, semuanya merawat diri. Tapi memang yang terjun langsung ke dunia kecantikan mungkin aku sama kakakku. Kusuma Anjani tuh yang nomor 3. Sekarang dia yang fokus memang memegang Mustika Ratu. Oh iya, berarti ikut andil dalam perusahaannya Eyang ya. Yang dimana ya pasti pada tahu ya, Gedung Mustika Ratu berdiri tegak di jalan Gatot Subroto ya. Dan di situ itu banyak banget ya, ada course-nya juga ya. Ada course kecantikan. Gitu. Dan Eyang kan juga ini ya, founder dari Putri Indonesia ya. Betul, ya. Kamu waktu kecil gimana? Yang nemuin, yang bangun itu kan Eyang ya. Kamu ada nggak sih keinspirasi buat kayak, gue pengen deh ikutan juga gitu. Ajang ini, ajang Putri Indonesia. Mungkin lebih senang untuk ngelihat euforia membangunnya ya. Kalau untuk jadi ininya sih, aku lebih mikir pengen dokter sih dulu. Soalnya dari dulu pengen jadi dokter. Cuma dari kecil itu ya, dari SMP berarti ya? Dari kecil itu aku selalu pengen jadi dokter. Tapi untuk ngelihat kerja kerasnya yang ngebangun ini semua, terus sekarang didukung juga sama kakakku, ada tanteku juga, Putri yang membangun itu semua. Jadi benar motivasi aku juga di dunia kecantikan gitu, untuk belajar lebih dalam lagi, lebih jauh lagi gitu sih. Cuman kan yang kamu lihat kan emang keluarga kamu entrepreneur ya semuanya. Kamu pernah nggak sih kepikiran pengen jadi entrepreneur juga? Even kayak misalnya kamu jadi dokter, gue juga pengen ngebangun usaha gue gitu. Ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Ada sih. Oh ada. Tapi mungkin itu nanti ya. Mungkin nanti ya. Semoga ya sesuai dengan harapan gitu ya. Kecilnya Putri itu dekat nggak sih sama Eyang? Dekat sih. Pasti kan sering banget ya dikasih wejangan-wejangan gitu. Kira-kira ada nggak dititipin supaya sesuai lah sama harapannya Eyang gitu? Eyangku itu Ibu Muriati sangat semangat dengan dunia pendidikan, dengan belajar untuk meraih ilmu yang lebih tinggi, lebih dalam lagi gitu. Jadi sepanjang aku sekolah kedokteran tuh Eyangku selalu bilang, kamu jangan pernah lelah untuk belajar gitu. Terus selalu mengingatkan untuk punya ambisi, visi misi yang lebih tinggi daripada langit gitu, setinggi bintang. Jadi seandainya pun kamu jatuh, kamu masih di langit gitu. Jadi itu juga sih yang motivasi aku juga untuk ambil S2, terus ambil course gitu. Jadi selalu memperdalam ilmu gitu, yang harapannya bisa aku gunakan secara positif ke pasien-pasien aku, ke orang-orang sekitar aku gitu. Jadi emang lebih ke pendidikan di-push untuk lebih baik ya. Betul. Dan setinggi-tingginya gitu ya ambil. Sekarang saat ini lagi ngambil master di Universitas Udayana. Oh, di Udayana di bidang anti-aging medicine. Oh, jadi khusus bener-bener anti-aging ya. Jadi tuh kalau di anti-aging bahasnya tentang apa aja sih, seputar apa? Fokusnya kemana aja gitu? Holistik sih yang aku pelajarin, jadi nggak cuman estetika doang yang tadi kita bahas, kemarin kita bahas juga, tapi juga nutrisi, hormonal, kedokteran olahraga, semua tuh aku pelajarin juga. Jadi untuk seseorang mendapatkan quality of life yang lebih baik di usia yang mungkin sudah besar umurnya, tapi dia masih memiliki kondisi yang muda gitu. Jadi nggak cuma dari bidang estetik aja, tapi secara holistik gitu belajar. Secara keseluruhan ya. Betul. Dari diet yang sehat kayak apa. Kalau misalnya kan banyak banget ya sekarang artis-artis tuh dari yang berat badannya lumayan besar, jadi tiba-tiba kurus, itu nanti Putri bisa tuh handle kayak gitu ya. Bisa bantu di situ. Terus
kan kalau diet juga untuk menekan berat badan nggak cuma pola makan, tapi juga harus dijaga dengan olahraga. Itu juga belajar di situ. Oh, Gitu, iya, kedokteran iya. olahraga. Dan apakah si solusi itu, solusi untuk si holistik ini memang harus dengan background pendidikan master ini, master anti aging ini, atau memang selain itu ada? Mungkin kalau tiap-tiap bagiannya bisa belajar khusus sih, kayak contohnya gizi kan ada dokter spesialis gizi juga gitu. Terus mungkin kalau olahraga ada juga dokter olahraga gitu. Tapi mungkin kalau di anti aging ini kita memang fokusnya untuk anti aging. Kadang kan kalau yang dokter gizi juga menangani pasien-pasien yang sakit, misalkan pasien gula nih makannya apa aja gitu. Nah, kita fokusnya untuk pasien yang mengalami penuaan gitu. Kamu ambil master ini berapa lama sih? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Tapi untuk anti agingnya sendiri juga 2 tahun atau? 2 tahun itu. Yang challenging di dunia si anti aging ini apa sih menurut kamu? Mungkin time management kali ya kalau buat aku, karena kan kuliahnya di Bali. Tapi aku harus bolak-balik nih Jakarta Bali karena aku sambil kerja praktek juga. Nah, sambil ngurusin wedding juga kebetulan. Jadi kayak jugglingnya lumayan banyak. Mungkin challenge-nya lebih di situ untuk waktu yang harus aku siapkan buat ngerjain tugas, buat belajar UAS, terus ujian tengah semester, terus aku juga sambil kerja gitu. Semua harus jadwalnya sih yang harus aku padatkan gitu. Itu lumayan challenging menurut aku. Kenapa kamu pilihnya di Bali? Karena dia program anti aging pertama di Indonesia. Oh, bahkan di dunia iya, juga iya. sebenarnya S2 anti aging. Oh, di Bali. Di Bali di Udayana. Oke. Gitu. Jadi itu juga yang membuat aku jadi motivasi untuk masuk situ gitu. Dari dulu dari aku sekolah tuh, aku masih S1, aku udah kayak mau masuk situ gitu. Kalau misalnya nih ya, ada tanggapan orang tentang kamu kayak kan kamu cucunya Mustika Ratu, terus cucunya Ibu Muriati Subdipyo, dan kamu kan emang udah turun-menurun itu tuh udah privilege gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang ngomong, lo kan jadi sekarang juga dukungan dari keluarga lu juga besar gitu. Apa pendapat kamu? Apa ya, kalau menurut aku, pertama aku bersyukur ya aku bisa mendapatkan kesempatan itu. Tapi kembali lagi kalau privilege tidak dikombinasikan dengan hard work, nggak akan jadi apa-apa gitu. Ya maksud aku, untuk aku menjadi dokter aja itu juga butuh banyak banget usaha, banyak banget kerja keras gitu. Kalau aku cuma sebut saya cucunya ini terus jadi dokter kan nggak bisa kayak gitu gitu loh. Aku tetap harus ngelewatin aku sekolah 5,5 tahun itu, ujian kompetensi dokter gitu. Dari hal itu aja menurut aku bisa menggambarkan sih bahwa privilege mungkin bisa ada, mungkin bisa membantu kita, tapi kalau kita juga nggak mengembangkannya, kita juga nggak berusaha untuk meraih yang lebih besar gitu ya, nggak akan jadi apa-apa gitu menurut aku. Dan kalau misalnya born privilege tapi kitanya hahaha doang ya juga nggak bakal jadi apa-apa sih. Iya, benar. Bisa dibedain dari kerja keras personality kita sendiri. Itu kan tanggapan negatif orang ya. Kalau dari keluarga sendiri ada nggak sih ekspektasi? Kan karena empat-empatnya cewek semua, ada nggak sih ekspektasi dari keluarga kalau nyari cowok yang kayak gini ya gitu? Kalau cari pendamping tuh kayak gini, karena ya mungkin kan standarnya juga pasti tinggi gitu. Ada nggak sih harapan seperti itu dari keluarga? Mungkin lebih ke papaku selalu bilang kalau mencari pasangan itu harus yang bisa kerja keras nomor satu, terus bisa setia juga nomor satu, dan Indian aku nggak pernah sih dipaksa harus sama siapa, harus sama gimana gitu. Yang penting akunya yakin gitu. Tapi mungkin kita sudah ditumbuhkan dengan memiliki seorang ayah, contoh ayahku yang menjadi role model gitu. Jadi ketika kita mencari pasangan juga mencarinya yang terbaik, mirip dengan ayah, yang bapakku yang sayang sama mamaku, terus yang menjaga kita semua gitu sih. Tapi nggak pernah sih yang kayak harus sama ini, harus gini, harus gitu, nggak sih. Kayak title-nya nggak ngaruh ya, yang penting personality-nya. Dan hard work-nya, dan masa depan tentunya. Kayak nggak bisa kaleng-kaleng gitu Iya, ya. Oke, kita bakalan main green flags or red flags bareng Kusuma Putri. Oke, yang pertama red flags atau green flags lebih ngabisin banyak uang ke treatment dibandingkan kebutuhan kehidupan sehari-hari.
Red flag sih menurut aku. Red flag. Tapi kalau misalnya kayak cantik kan bisa aja beauty privilege. Bisa sih, tapi tetap nomor satu kan prioritas lah. Eh, Makanan, sandang, papan semua. Kalau misalkan treatment ya menurut aku sedimentary lah, itu tambahan lah. Tapi jangan kayak makanannya jadi nggak beli karena botox. Iya kan kayak makanan mahal nih, udah deh gue mendingan gue botox aja gitu. Kayak obat kayaknya vitamin mahal nih, gue botox aja gitu Iya, kan. jangan. Jangan ya. Yang kedua, anti barang murah karena nggak bisa diinvestasi. Gimana tuh contohnya? Misalnya kayak ada tas yang mahal dan yang tas yang murah gitu ya. Terus ya udah deh yang ini aja, gue beli yang mahal aja karena ini bisa dijual lagi, atau karena nggak bakal ngelupas gitu, atau nggak bakal rusak deh dalam waktu lama gitu. Green flag sih kalau aku. Tuh. Jadi investasi. Iya kan. Jadi pokoknya beli yang terbaik walaupun harganya ya udahlah ya menguras dompet. Iya, dibanding kita beli yang kayak harganya mungkin agak lebih rendah tapi mesti ganti lagi terus beli lagi yang baru, jatuhnya lebih mahal dong nanti. Iya benar. Kalau hitung-hitungan ya lebih mahal sih. Iya. Green flag atau red flag kalau misalnya punya teman yang baik sama kita, loyal sama kita, tapi suka minjem uang. Gimana ya? Kalau tengah-tengah apa? Kalau aku sih green. Oh, green. Iya. Karena dia baik. Iya sih, dia baik. Cuma aku harus tahu dulu pinjamnya buat apa. Iya, dibalikin atau enggak gitu kan. Iya, lebih kayak maksudnya kalau untuk kebutuhan misalkan dia sakit atau dia butuh beli sesuatu yang urgent, oke kan pasti aku kasih. Cuma kalau tiba-tiba dia kayak pinjam terus kemana ya, kayak liburan ke Bali padahal dibilang kemarin nggak punya uang buat beli makan. Kayak, itu kok red gitu, itu red. Nggak boleh. Itu red. Oke. Selanjutnya red flags or green flags, punya teman jadian sama mantan kita. Jadian sama mantan kita. Jadi kayak ternyata selama ini gitu. Aku green flag kali ya. Aku mikir kayak ya udahlah terserah lo mau gimana gitu. Kalau mau jadian sama mantan juga ya udah. Yang penting nggak ya udah move on kehidupan juga sekarang. gitu ya. Kayak ya udahlah kalau emang lo seperti itu. Oke. Terserah gitu. Terus green flag atau red flag di mata orang lebih dikenal karena keluarganya dibandingkan kita personality kita. Apa ya? Kalau bisa bingung juga dimilihnya yang mana ya? Mungkin lebih ke green flag. Kalau misalnya ada ya. orang ngedeketin kamu gitu ya, kayak ya udah deh kan keluarganya ini gitu. Oh enggak, itu red flag. Itu red flag. Cuma Terus baru kedua baru kayak ya udah karena keluarganya ini gue ngedeketin dia, ya udahlah gue coba dulu. Gitu. Enggak, red flag. Bye. Bahkan langsung Red di-block. flag. Bye. Berarti nggak boleh ya, matre jatuhnya ya. Iya, itu dia butuh cowok apa? matre. Oke. Yang terakhir red flags atau green flags, ada orang upload tentang skincare hacks padahal bukan ahlinya. Red flag sih. Karena mungkin orang yang bukan ahlinya tuh dalam artian gimana? Apakah dia pernah karena experience dia aja, misalnya kayak skincare itu jelek jadi bagusan yang ini menurut gue gitu. Karena gue nggak belum research juga sih gitu. Oh, kayak red flag deh kalau belum research. Karena menurut aku semua harus evidence based sih. Apalagi di dunia kedokteran nggak bisa kayak kita asal mulut ngomong doang. Kayak harus based on memang pernah dipakai, terus mungkin menghasilkan seperti ini. Tapi kita nggak boleh langsung ngejudge kayak bilang ini jelek, ini parah gitu menurut aku. Kayak oke, yang pengalaman saya seperti ini gitu. Mungkin ada orang lain juga pernah ngalamin hal yang sama. Jadi open discussion instead of ngejatuhin menurut aku. Jadi harus tetap pada researchnya ya, nggak boleh main percaya aja sama yang lagi viral. Iya. Oke, thank you, makasih ya udah ngobrol-ngobrol di Staycation Talks. Jangan lupa nanti subscribe, like, dan komen ya. Kalian mau nanya apa lagi dan mau kita datangin siapa lagi. Thank you Kusuma Putri. Iya, terima kasih Cika. Udah seru-seruan bareng kita di sini. Bye.